sunnah berkah karena daripada sunnah itu Sayyidina Muhammad SAW. Karena sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Man ahya sunnati, kata Nabi, faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku maka ia mendapatkan kecintaanku. Dicintai Nabi Muhammad SAW ya. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Jadi ilmu ini bergantung bagaimana hati kita. Ya. Iman terus dijaga. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir ya, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah. Zikir masuk Quran, termasuk salat, selawat, segala macam ibadah. Semua itu merupakan bentuk daripada wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang ahlu tuqa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ia qiraah Quran terus, tadarus Quran, banyak selawatan, ia nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam majlis Sir Al-Ahdar, yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis Sir Al-Ahdar Ustaz Ahmad Ramdhani, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua jamaah Majlis Al-Ahdar, mudah-mudahan dikabul hajat, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman waktu dia berjalan, hidup manusia ada di dalam zaman dan ada di dalam waktu. Al-ilmu, suatu pengetahuan ini bergantung terkadang kepada waktu, kepada zaman, kepada keadaan. Ya. Sekarang jam 8:30 malam. Ya. Keadaan sekarang kita merasakan seperti ini keadaan sekarang. Terus nanti jam 2 malam, ya, pasti jam 2 malam, jam setengah 9 sekarang ini. Terus besok lagi, ya, waktu terus berjalan waktu. Allah buat silih berganti siang dan malam. Ya. Al-ilmu bergantung bagaimana waktu. Al-ilmu juga bergantung bagaimana diri, bagaimana keadaan. Saat seorang merasa kecil hati, ya ilmu ngecil. Di saat seorang merasa besar hati, ya ilmu membesar. Jadi orang hidup sesuatu yang haram yang dilihat mata orang ini
membuat hisab di mata orang ini. Sesuatu yang haram yang dilihat mata. Sesuatu yang haram didengar telinga akan menjadikan hisab seorang itu di akhirat nanti telinganya. Kenapa? Sebab karena dia nggak ngerti ilmu. Karena nggak ngerti sesuatu yang Allah tetapkan, sesuatu yang Allah tentukan. Dalam keadaan ataupun dalam waktu, siang ataupun malam, di hari-hari apa itu, ya, hari Jumat, hari Ahad, ya, Yaumul Senin, hari Senin, hari Kamis, puasa Senin Kamis sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan Rasulullah puasa kita Senin, kita puasa Kamis, ya, menghidupkan sunnah Rasul, ya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ilmu itu, ya, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai ba'da maghrib. Begitu ba'da maghrib, sebelum maghrib belum boleh makan, ya. Begitu setelah maghrib baru dia berbuka puasa sunnah. Masya Allah. Karena ma'i fil jannah, kata Rasulullah, akan berkumpul orang itu denganku di surga. Wa hadza ilm, terus ini ilmu ini minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW ini kemuliaan, ya. Mata yang melihat dengan pandangan cara memandang Rasulullah bil ilm, dengan ilmu, mata itu akan mendapatkan barokah. Mata itu akan jauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan dia mendengar dengan cara mendengar, ya, daripada ilmu Rasul Sayyidina Muhammad SAW, orang itu akan mendapatkan keberkahan daripada telinganya, ya, telinga terus terjaga dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, yang dia dapatkan hanya sesuatu yang sunnah, berkah, karena daripada sunnah itu Sayyidina Muhammad SAW. Karena sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati, kata Nabi, faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, maka ia mendapatkan kecintaanku. Dicintai Nabi Muhammad SAW, ya. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Jadi ilmu ini bergantung bagaimana hati kita, ya. Iman terus dijaga. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, ya, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah. Zikir masuk Quran, termasuk salat, salawat, segala macam ibadah. Semua itu merupakan bentuk daripada wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang ahlu tuqa yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ia qiraah Quran terus, tadarus Quran, banyak selawatan, yang nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan keadaan waktu apa zaman yang dilihat seorang ini, bahkan seorang yang alim, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kata sallallahu sirrahu al-Imam al-Idrus, Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-Akbar, al-Qutb al-Anfas, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, Syarif Baras, dan wali-wali itu, mereka waktu ini bisa ditempatkan mereka, saking dia punya karamah, ya, dia punya karamah. Ini bulan Rajab, bulan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika 27 Rajab, ya. Ketika itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berbentuk roh itu nunduk, ya, di bawah Sidratul Muntaha ketika Sayyidina Muhammad SAW Rasulullah hendak menaiki raf-raf buruk spesial yang bawa Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, ya, ila hadratillah.
sampai dia Nabi SAW bertemu Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab, dikatakan seperti itu. Alim seorang yang membawa ilmu, muallimin orang yang ngerti ilmu, warasikhu bil ilm orang itu membawa sesuatu keterangan yang nyata, ada bersambungan sanad, ada bersambungan sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu yang rasih, yang dilihat. Kenapa? Karena sesuatu ini nggak ada yang menyelamatkan kecuali dengan iradahnya Allah, dengan ketentuannya Allah. Sesuatu ini nggak berarti dimiliki seseorang. Ya, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang difahamkan kepada diri kita untuk kita kata sesuatu yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat. Nah, itu dia yang bermanfaat untuk diri. Nah, ini yang yang akan menyelamatkan di akhirat nanti. Tapi yang manfaat, ya, yang sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak akan menyelamatkan, malah akhirnya menjadikan kita enggak buat ibadah. Nauzubillah min dzalik. Salat ya, diperhatikan salat, karena tanda orang alim sembahyang ya. Orang kalau alim enggak salat ini bukan alim, ini orang mujahilin, yang jahil. Nah, seorang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kepada Allah. Inna akramakum. Seorang yang kita lihat ini sesuatu yang manfaat untuk mata kita. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang manfaat untuk telinga kita, sesuatu yang menjadikan kita ini mendapatkan ketenangan hati. Ya. Segala sesuatu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, segala sesuatu ini kita butuhkan untuk keselamatan hati. Kalau mikirin kebutuhan urusan dunia, nanti ketinggalan di dunia, kita nggak ke akhirat bahagia nanti. Nah, kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, karena Nabi Ibrahim ini ketika diberi susah, nggak punya keturunan, nggak punya anak, Ibrahim angkat tangan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah keturunan yang saleh. Nah, ketika itu terus dikandung, lahir ya, dikandunglah Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ishaq alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berarti segala sesuatu bukan dari kita menentukan, bukan, tapi bagaimana Allah berkehendak. Man yuridu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki orang itu kebaikan, tandanya orang ini ngerti agama, ya, paham. Itu sesuatu al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu ini yang bermanfaat untuk diri orang itu. Kalau manfaat bahaya, karena banyak kesesatan ya, banyak kesesatan. Kalau dikira hidup ini harus melihat sesuatu selain Allah, ini fasik ini, ya, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala al-ahad samad, Allah yang maha esa, Allah maha satu. Enggak ada pengecualian, ya. Segala yang ada setelah dia Allah ada. Jadi us-samawati wal ard, Allah jadikan langit bumi, ya, langit dan bumi. Samawati langit dan bumi. Baina dan apa di antaranya. Oksigen terus. Ya, kalau udah nggak diberi berarti mati. Ya. Kalau udah nggak ada umur berarti ajal. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita berurusan sama Allah, kita nggak mengibadahi Allah, menyekutukan Allah, fasik, digolongkan kaum fasikin kayak umat-umat nabi-nabi dulu ya, umat Rasul diazab. Ya, Allah hancurkan satu kaum, ya, karena Allah la yaghfiru ma biqaumin illa ma anfusihim, ya, karena orang itu enggak merubah kelakuan mereka. Akhirnya Allah murka, Allah berikan azab kepada kaum Nabi Allah Lut, ya, kaum Sodom, kepada kaum Ad, ya, Nabi Allah, terus Nabi Allah Hud, segala macam, ya, karena mereka enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Lahab pada zaman kita umat Sayyidina Muhammad SAW, paman Nabi, ya, Abu Lahab, Abu Jahil, ya, karena mereka enggak mengimani apa yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rugi, orang itu rugi. Ya, wa minal khasirin. Ya, karena Allah sudah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, karena apa? Karena ilmu yang enggak bermanfaat. Nah, sesuatu yang manfaat yang akan menyelamatkan. Nah, ilmu bergantung bagaimana keinginan diri kita. Mau dibawa kemana, dengan niat apa? Kata Nabi, kata Rasulullah, innamal a'mal binniyah. Ya,
segala apa yang kita perbuat itu bergantung kepada niat. Kalau kita niat dari pertama kita ke neraka, ya udah, nggak akan ada benar-benar sampai ke neraka. Nah, kalau kita niat dari pertama-tama ke surga, insya Allah ya, dan pasti yakin karena ngomong Nabi Muhammad SAW ya, itu pasti apa yang kita kerjakan semua baik-baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah sudah katakan kalau kita melakukan perbuatan baik kita dapat pahala. Nah, kalau kita melakukan perbuatan buruk, mafhum daripada kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan buruk, ya kita mendapatkan apa nanti ya, hisab, mendapatkan susah. Nah, ini di bulan Ashurul Hurum, di bulan Rajab ya. Rajab ini syahrullah, bulan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan ini harus lebih dalam beribadah. Kenapa? Karena ketakwaan itu harus ditingkatkan. Di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, di bulan Muharram. Itu 4 bulan yang Allah haramkan ya, bulan yang dikatakan bulan yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ya, puasa di bulan ini lebih pahalanya, beramal-amal di bulan ini lebih pahalanya. Apalagi Allah sudah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Jadi alhamdulillah walaupun melakukan amal sedikit ya, sedekah ya, masukkan duit ke celengan ke masjid, masukkan 1.000, 2.000 itu di bulan ini pahalanya lain. Ya, kenapa? Karena keterangan minallahil karim, keterangan dari Allah yang maha mulia. Indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah, berarti segala kebaikan itu yang dilihatnya Allah. Ya, kalau kebaikan apa kata diri, bukan. Kebaikan yang dari al-haq Al-Quran, kebaikan yang dari as-sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Apa misal, jadi kalau kita minum kebanyakan, kenapa dihukumi haram? Kembung perut ya. Makan kebanyakan, kenapa dihukumi haram? Bukan haram makan makanan yang karena makan yang banyak, bukan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak menyukai sesuatu yang berlebihan. Bahkan yang dikatakan musrif ini dikatakan ayatul munafik. Salah satu tanda-tanda orang munafik ya. Di antaranya dia kalau berbicara bohong, dia enggak pernah tepat janji, dia khianat, dia enggak amanah. Nah, termasuk musrif itu juga termasuk daripada di golongan orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, kenapa? Karena terus perutnya sakit, luar biasa, lambung. Terus apa? Karena terus kebanyakan makan, terus lambungnya dia sakit. Iya, karena tatanan tuntunan dari badannya Allah Subhanahu wa taala ngatur segala apa kebutuhan kita, ciptaan dia Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qahar, yang Maha mengatur. Yang bagaimana kita kepengen sehat afiah, ya makan teratur. Janganlah kita makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau semakin mendekati apa yang dikerjakan Rasulullah, kita akan mendapatkan jannah surga. Kalau kita menjauhi dari apa yang dikerjakan Rasulullah, ya sebaliknya mafhum mukhalafat daripada kita mendapatkan sunnah Nabi mendapatkan surga, ya kita mendapatkan sebelahnya neraka. Ya, bahkan dilaknat. Apa misal habaib, kita membenci habaib itu di hadis, dalam hadis ini orang munafik. Nauzubillah, orang munafik itu enggak bisa keluar dari nerakanya Allah. Ya, hisabnya kekal. Ya, aku dia di dunia. Nah, di saat melihat perkara-perkara orang-orang golongan munafikun yang dikatakan seperti itu, ya kita nggak usah ngelihat karena nggak ada waktu untuk kita ngelihat perkara-perkara yang haram. Ini kotoran, ya kotoran. Ya. Nah, sesuatu yang halal lah itu yang diniatkan, yang dicari. Nah, semakin kita menambah kebaikan demi Allah, Allah akan dekatkan kita kepada kebaikan. Nah, kalau kita mikirin orang-orang yang kotor, yang nggak benar segala macam, ya kita bakal dekat sama kotoran, sama sesuatu yang ngotorin hati. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah sudah, Allah nggak. Jadi kita mikirin sesuatu untuk kebutuhan nafsu, sedang Allah nggak memikirkan karena itu masalah nafsu. Tapi andai kita memikirkan kebaikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat, banyak selawat,
kita nggak pernah meninggalkan sholat, sering nyebut nama Nabi Muhammad SAW, ini orang yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah menempatkan seseorang dalam kemuliaan, seorang itu akan merasakan kebahagiaan di saat di akhirat nanti melihat wajhur Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ini punya murid Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros. Beliau ini murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang selalu mendampingi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Boleh bayangkan itu. Syekh Ali Baros seorang yang dekat dengan seorang yang kutub. Ya, kutub. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini termasuk ya, sanad habaib semua nyambung ke Habib Umar. Nah, terus sampai sanad ke Faqih al-Muqaddam Sayyid Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam. Terus sampai ke Sayyid Ahmad al-Muhajir ilallah, sampai ke Sayyid al-Imam Ja'far Shadiq, ya, gurunya Imam Hanafi. Terus sampai ke Sayyid Muhammad Al-Bagir, ya, anak Sayyid al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang dikatakan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini ya, sekuru dengan Syekh Muhammad Habib Al-Jami, salah satu murid Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Itu beliau ini punya murid Al-Imam Abu Bakar As-Sibli, wali ulama besar, ya, salah satu guru besar daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Daripada sana-sananya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka melihat dengan pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang di dunia ini dia sudah letakkan di mana tempatnya dunia. Ya, alim, orang yang dikatakan syekh, guru, al-imam, seorang yang ngerti segala sesuatu. Termasuk sampai sekarang orang-orang yang alim, orang yang ngerti ilmu, ya, yang dikatakan idzaru dzikirullah. Kalau kita ngelihat ingat Allah. Ya, kalau kita ngelihat ingat setan, nah hati-hati. Ini bukan orang alim, tapi orang alim ini, orang pura-pura pintar. Nah, tapi orang yang alim, yang hatinya hidup, di hatinya hidup Sayyidina Muhammad SAW. Habib Ali Habsyi daripada murid beliau itu radhiyallahu anhum mengatakan apa? Saya ingin keagungan Habib Ali dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jadi ucapan Habib Ali itu besar, ya, karena Habib Ali kagum kepada seorang yang besar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata sallallahu sirrahu, dikatakan andai kata aku dimasukkan ke surga, tapi di surga enggak ada Rasulullah, Habib Ali enggak mau masuk ke dalam surga. Nah, itulah orang-orang alim, al-alama, al-kutub seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Baros, dan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan orang-orang itu setiap waktu, setiap saat memikirkan Nabi Muhammad SAW. Ya, zaman Habib Ali aja begitu. Apalagi zaman gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib, ya, Abu Bakar Kutub, sampai disebutnya Habib Abu Bakar Kutub. Terus di zaman Sahib Al-Girtas, yang pertama syarah Ratib Al-Atas, Habib Ali bin Hasan, ya, nepotisme dipegang Al-Atas semua, ya, karena memang di zaman itu Kutub di dekat kemarian zaman dipegang Habib Umar bin Abdurrahman bin Al-Atas, cucu daripada Habib Abdurrahman bin Aqil Al-Atas. Terus luar biasa Salim bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Atas, dia punya gelar Qutbil Anfas, ya, kayak Habib Umar abahnya, ya. Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan Al-Atas Salim bin Umar ini dia lebih cinta abahnya daripada uminya, ya, makanya Habib Salim begitu sayang kepada Habib Umar abahnya. Waktu makamnya dimakamkan sebelahan, Habib Umar sama Habib Salim bin Umar. Saat saking nempel terlalu dekat sama keluarga Syekh Ali Baros yang jagain makam Habib Umar, direnggangin, nah, nempel lagi sendiri itu makam, ya, karena Habib Umar bin Hafid juga pernah bilang Salim bin Umar lebih sayang abahnya daripada sama uminya, ya. Itu karena alim, ya, bukan karena hidup, bukan karena ibadah, bukan karena apa.
Tapi kalau karena segala sesuatu ummuka, ya, kita harus lebih utamakan ibu. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini lebih nyenengin orang tua. Di bulan Rajab ini nyambung silaturahmi, ya, jangan sampai mutus-mutuskan silaturahmi. Di bulan Rajab ini jangan bermusuh-musuhan, ya. Itu yang enggak akan mendapatkan berkahnya Rajab. Terus di bulan Rajab ini jangan dekat sama itu mabuk-mabukan, ya, khamar, minuman-minuman keras. Nah, ini di bulan ini yang dihati-hatikan. Nah, di bulan ini nih bulan yang nyambung langsung, ya, bagaimana kita nanti hasil Ramadan. Kayak doa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah berkahkan Rajab, terus berkahkan Sya'ban, ya, dan sampaikan di bulan Ramadan. Syahrul Ummah, cahaya luar biasa. Ibarat Nabi SAW, umat ini pakaian Rasulullah, ya. Ibarat dia Rasulullah SAW, ini umat ini Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup, kita pikirkan Rasulullah Nabi Muhammad. Haram andai kata kita disuruh memikirkan sesuatu yang manfaat, yang enggak bermanfaat. Karena sesuatu yang manfaat yang bisa menyelamatkan kita sampai ke akhirat nanti. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang sholat. Ya, orang sholat bagaimana enggak sembahyang percuma. Ihnas shiratal mustaqim, jalan orang yang sholat. Dibaca pas sholat Fatihah. Orang baca Quran ribuan segala macam tapi nggak sholat, ya. Baca Fatihah ini untuk sholat. Nah, setiap dia sholat dibaca surat Fatihah di mana istiqamah, nggak pernah meninggalkan. Ya, kalau baca Quran sesekali berkali-kali tetap ada di sana jeda, ya. Tapi kalau kita baca suratul Fatihah dalam sholat nggak bisa ditinggal 5 waktu. Ihnas shiratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Jalan yang Jalan itu nanti di sana sehelai rambut dibelah 7. Ya, itu jalan itu yang nanti nyambung ke pintu surga. Kalau selamat itu jaraknya 4.000 tahun. Ya, jarak dari mulai awal Shiratal Mustaqim itu sampai ujung pintu surga itu 4.000 tahun. Ya, yang mengatakan Syarah Ainiyah Ahmad bin Zain al-Habsi dalam kitab Syarah Ainiyah. Nah, itu di sana nanti kalau kita amal menyelamatkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Itu dapat keselamatannya. Baru kutub-kutub itu orang-orang alim yang membawa ilmu, rasahab bil ilm, Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah terbang, disret melesat ke pintu surganya. Dari sana di depan pintu itu kecintaan kita, ya, hubbukum, kecintaan antum semua itu Nabi Muhammad SAW di sana nunggu untuk berikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah golongan kita yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu ini terus dibawa mati karena apa? Karena al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya, untuk dirinya. Nah, kalau enggak bermanfaat jangan sampai dibawa mati, ya. Allahumma baidna min ada doanya supaya dijauhkan dari ilmu yang la yanfa, ilmu yang enggak bermanfaat, ya. Dari rezeki yang haram segala macam gitu. Nah, karena itu nanti kotoran, kotor hati rusak nih. Kita ngelihat orang tua songong, kurang ajar. Nah, kalau udah hati kita enggak benar nih, kita nanti udah kacau, udah lihat orang bawaannya rusuh, enggak pernah senang. Kalau hati kita udah enggak beres, udah rusuh, udah ribut terus, nggak kelar-kelar. Nah, tapi kalau udah istiqomah hati kita, karena apa? Itu wallahi demi Allah, karena darinya Allah Subhanahu wa taala ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang akan dibawa mati husnul khatimah, mati, ya, enggak suul khatimah. Nah, karena dia lakukan amal khair, amal yang baik. Qaman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Terus dia ini orang setelah melakukan perbuatan baik, dia melakukan perbuatan buruk, dosa-dosa kecil, dihitung, ya, yang dihitung dosa-dosa besar, ya. Jadi kan Imam Ghazali dalam Marakil Ubudiyah, nah, orang ikhtiar usaha, dia belajar terus, ya, dia punya penyesalan selama hidup, melakukan dosa apa segala macam ini, ada dosa kecil bersihin sama Allah, ya. Dosa-dosa besar yang dihisab. Terus banyak salawat ke Rasulullah SAW. Orang ini enggak pernah meninggalkan salat, ya. Ini orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah akan tunggu segolongan mereka yang enggak beriman, bukan orang ini,
yang apa? Jauh daripada ketakwaan kepada Allah sampai dia bertobat. Sampai dia tobat kepada Allah, Allah akan terima. Allah akan menjadi penawar selama orang itu belum untuk mau bertobat kepada Allah. Tapi orang ini abdun saleh yang Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin, orang dalam kerugian. Imam Syafi'i, Muhammad Idris yang mengatakan ini. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang ini orang yang apa? Enggak pernah meninggalkan salat. Wa amilu shalihat. Allah bersumpah, Allah mengatakan ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang sabar ya, enggak pernah urus segala sesuatu ya, tapi hati-hati. Kenapa? Karena Allah bersumpah wal asri. Jadi ada kesungguhan di sana. Makanya Imam Muhammad Ibn Idris, Imam Syafi'i mengatakan dia kagum kepada ayat ini, ya, surah wal asri, ketika Allah katakan ilal ladzina amanu. Ya, karena Imam Syafi'i salah satu mazhab yang paling tawadhu, yang paling rendah hati. Ya, orang rendah ya kudu sabar ya. Sabar ini enggak ada ujungnya. Sabar jangan ada ujung-ujungin. Enggak boleh. Kenapa? Karena sabar ini akan menunjukkan seorang hamba itu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita minas sabirin, orang yang sabar, orang punya akhlak karimah. Hasil maksud kita, hasil apa hajat kita dapatkan Rajab, kita dapatkan Sya'ban, dan kita sampai di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.